Ya, makanya kadang-kadang gimana kita di luar kita bisa mengekspresikan, bisa melepas stres kita. Kalau buat saya sih. Makanya kalau di kantor jangan don't need to show ya angry gitu kan, marah-marah gitu kan. Marah-marah di rumah dibawa ke sini, marah-marah di sini dibawa ke rumah. Cepet tua itu. Saya sih tetap aja tua tetap. Tua tetap nggak bisa lawan umur. Welcome back to podcast Jam Makan Siang bersama Wilmar Consultancy Services. Di sini kita udah bersama saya sendiri dengan Reta selaku account manager di Wilmar Consultancy Services, dan ada rekan saya. Halo, saya Nani. Saya juga sama dengan Reta. Saya sebagai account manager di Wilmar Consultancy Services. Di sini kita juga ada berbicara dengan dua pria ya. Dua pria ini Bersama bapak-bapak ini coba bisa di introduction ya. Silakan Bapak. Halo, nama saya Erik, saya dari Solution Architect. Dan Bapak? Oke, saya dengan Johnson dari Delivery Head dari UCS. Oke. Sekarang kita mau bahas apa nih? Itu dia. Hari ini kita mau bahas stress level kali ya. Stress Level. Bapak-bapak di sini kayaknya nggak kelihatan stres ya? Level itu paling tinggi berapa? Paling rendah berapa ya? Kayak level 1 sama level 5. 1 Tergantung sampai pedesnya. 5. Oh, oke. Kayak cek boncam. 5 ya. 5 itu berapa cabai? 5 ya 20 lah ya. Oke, kita mau ngebahas stress level kali ya. Jadi boleh dong cerita-cerita nih dari bapak-bapak, dari Ani juga mungkin mau cerita. Nangis saja kayak stres terus. Saya stres. Tanpa jelas bisa suka teriak-teriak sendiri gitu. Mungkin stresnya 5 kali. Yang berat dulu lah. Sebenarnya sih saya orangnya easy going ya, jarang stres sih. Ya. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang yang bikin kesel, jadi stresnya muncul gitu. Siapa? Oh, boleh Kayaknya mention. mengarah. Sebut saja Mawar atau siapa? Soalnya sih kalau misalkan ngomongin stres sih lebih ke apa ya, pengalaman di sini sih cukup lumayan membuat saya kayak culture shock. Ada culture shock ya dari kerjaan sebelumnya. Ya, karena kan industrinya cukup berbeda jauh ya. Dari yang startup yang hanya untuk kayak platform media gitu, terus pindah ke dunia industri IT ya seperti WCS ini. So far ini pengalaman pertama saya juga ya di industri IT, dan itu harus ngejar juga nih ilmunya nih. Ini sama sekali nggak ngerti apa-apa nih, kayak ayo dong, apa nih yang bisa dipelajarin gitu kan, kayak kejar-kejaran nih ya kan. Kayak bingung harus kemana, nanya ke siapa gitu kan. Kayak dulu awal-awal saya juga masih belum tahu, misalkan kalau misalkan project sudah deal gitu ya kan, kita harus koordinasi sama siapa gitu kan. Ya mungkin yang Pak Johnson, konsultannya udah ready belum nih ya kan. Karena kan kalau misalkan kayak ketika kita udah mulai project, yang harus disiapin itu adalah selain kayak administrasi segala macam, kita juga harus siapkan resource ya kan. Ya mungkin kalau resource itu ya ada departemennya juga ya, ini di bawah Pak Johnson ini gitu. Ya, kayak gitu kayak koordinasinya sih yang cukup lumayan bikin akurat ya. Customernya dong bagaimana? Dan Berarti mencari customernya mudah ya? Nah, itu baru mau ditanya. Berarti cari customer-nya mudah. Masa Terus stresnya cuma ke levelnya saya cuma pas saja? di project. Berarti gampang. Wah, Nah, berarti customernya gampang nih dia. Enggak juga sih, Iya. enggak juga sih. Kediri ada itu. Tapi saat itu mungkin ya di mana saat join itu ya ada kesempatan dan peluang, dan pada saat masuk ke sini lumayan cepat sih saya dapat proyeknya ya. Ya sekitar 4 bulanan ya. BSS tuh saya masuk di tahun 2018. BSS tuh dealnya di akhir tahun, tapi starting proyeknya di next year-nya gitu kan. Jadi ya emang lumayan cepat sih progres yang si BSS ini ya kan, dan cukup smooth ya kan, go live-nya juga lebih awal.
makanya ya hokinya saya mungkin juga ada karena nggak segampang Sales itu sih. based on hoki juga ya. Hoki Oke. berapa persen? Ya nggak gede-gede juga sih. Gak jadi juga. Oh kira. Nggak gede-gede juga. Effortnya banyak nggak nih effortnya nih? Nggak gede-gede juga. Buat dapat Karena hokinya. menurut saya tuh hoki itu datang ketika kita berusaha juga. Kalau kita nggak ada usahanya juga, kayaknya hoki juga nggak bakal nyamperin. Gitu. Karena saya kan rajin banget nih ke kantor ya. Oh gitu. Itu harus rajin banget ya. Rajin banget kantor ya kan. Jadi saat semua sales lagi nggak ada di kantor ya kan, saya di kantor. Jadi waktu itu langsung dikasih PSI ke saya. Jadi emang momennya pas gitu. Memang rezeki lah ya. Emang ada peluang di situ. Jadi udah saya coba follow up, ternyata memang ada kebutuhan dan itu urgent. Nah, secara timeline juga dekat, jadinya ya progresnya juga lebih smooth, lebih cepat gitu. Berarti sales tuh harusnya banyak ke kantor, banyak ke klien, customer. Both Depend sih. on. Jadi kalau misalkan itu kan karena saya juga baru, ya kan. Jadi kan juga saya butuh Meraba-raba. mencari calon prospek baru juga kan. Jadi ya gimana caranya saya mencari prospek-prospek itu ya dari misalkan dari coba cold call ya kan, bisa juga kayak mobile. Cuma kan secara database saya mungkin belum ada experience di situ ya kan. Jadi database saya juga minim. Yang bisa saya lakukan saat itu ya coba calling ya kan, coba calling datanya aku tetap enggak gitu. Dari situ dapat project yang ini ya sempatannya ada gitu loh, jadi ya udah langsung jalan ya kan, dan dibantu juga waktu itu ada atasan saya Pak Ade Bularas ya kan, dibantuin ya kan. Jadi ya mulai dari satu project itu makanya saya udah lama tahu progresnya. Oh mulai dari starting project itu kayak gini loh, kalau dari situ seperti ini loh gitu. Follow up-nya gampang nggak tuh ya? Follow up-nya gampang nggak? Kenapa? Berarti nggak ada stres ternyata. Stresnya sih lebih kayak ke teknologinya ya, saya lebih ke topik IT-nya sih, karena memang bahasa rooming ya. Iya benar. Bahasanya ada banyak singkatan-singkatan yang saya nggak ngerti, jujur aja, karena ya itu harus dipelajarin lagi gitu loh. Kayak dulu kan semua orang-orang di sini rata-rata mungkin udah punya basic knowledge di IT ya kan. Kayak mereka sebut kayak nama produknya itu langsung singkatan. Yes, betul. Dan jujurnya aku nggak ngerti singkatan itu apa. Itu yang bikin saya stres kadang-kadang. Ini ngomong apa sih gitu. Jadi Kadang-kadang stres Google, karena istilah-istilah Google baru kan. gitu loh. Kayak apa waktu itu awal-awal juga sempat kayak tender itu juga awal-awal juga kan nggak ngerti juga nih prosesnya apa aja nih yang submit gitu kan. Dokumennya apa aja. Dokumen yang penting apa aja. Itu tuh ya harus nanya sini nanya sana gitu kan. Kayak banyak sih hal-hal yang kayak istilahnya yang terkait IT-an itu berarti banyak lebih, hal yang saya juga nggak ngerti. Lebih ke istilah ya, istilah-istilahnya baru ya, masih Istilah roaming baru, lah. dan teknologi di industri IT ini tuh ya berkembang terus kan. Betul. Jadinya sering ada perubahan dan itu harus update terus gitu loh. Kayak ya misalnya kita sebut aja ya kan produk kita kan SAP, ya kan. SAP kan udah lama banget berjalannya dan produknya itu kan selalu upgrade. Nah itu kan harus ngikutin dong, kalau ngikutin dikit aja udah gak tahu apa-apa ya kan. Ya mungkin ya Pak Erik lebih ngerti lah dibandingkan saya tentang produk ini ya. Maksudnya karena Pak Erik kan bagian pre-sales ya, harusnya setiap produknya lebih banyak pengalaman ya journey-nya dari SAP itu sendiri gitu. Ya mungkin itu kalau dari sisi saya seperti itu ya, sales levelnya akhirnya ya ngikutin untuk kayak progresnya, proses untuk engage sama customer-nya juga ada sih challenge-nya ya cuma mungkin yang saya nggak share semua di sini lah. Ya banyak, nanti panjang, cuma satu Iya. yang sendiri buat nanya ya. Ya mungkin kayak Reta juga Kalau nggak apa-apa, kita dengerin aja ya. Yang penting kan judulnya sampai stresnya panjang. Silakan aja. Ya sekarang ada wadah. Iya, iya. ada wadah ya. Ya. Silakan lah. Ya, So, kan. selain masalah kerjaan boleh kan? Boleh. Boleh ya. Masa tetangga. Ya, masa tetangga. Pas pacaran Monggo, pindah kan, silakan. pas mau jadi nikah, Nggak, padahal nggak. mungkin boleh ceritain juga sekali, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya sekarang itu kan kalau dari sisi sales ya. Kalau dari sekarang dari tim delivery atau Dari tim dari tim SR. SA itu pasti juga punya stress level masing-masing kan. Mungkin Pak Betul. Johnson atau Pak Erik Cepat bisa. amat kamu dulu lah. Iya. Pindahnya cepet banget ya. Iya kan? Kayaknya masih banyak masalah rumah tangga Kalau kayaknya jadi. saya
jangan Itu ngebahas stres saya yang luar. Itu satu sesi sendiri nanti mas saya. Saya mau sendirian dong Pak. Kayaknya Makanya kita dong. kayaknya nanti perlu bikin topik baru masalah rumah tangga gimana gitu. Stress level di rumah dalam rumah tangga. Iya, gara-gara jadi sales. Ngomong-ngomong startup kemarin bukan IT sama sekali. Yang sebelumnya, Gimana? yang sebelum ke WCS Bukan. Oh, jadi tidak ada singkatan-singkatan juga gitu ya? Gak ada sama sekali. Jadi kita lebih ke ya apa ya? Lebih kalau karena basicnya juga description jobnya juga beda sih. Kalau dulu tuh backgroundnya tuh kayak lebih ke media sosial, kayak marketing lah, lebih ke marketing. Sedangkan kan kalau sekarang lebih sales ya. Gitu. Target lah ya. Target. Sebuah target, mungkin kalau stres marketing kan ya, yang, ya. lebih Ya. kayak konsep ya kan. Kalau misalkan sales itu ya resultnya apa, Ya. achievementnya apa Achieve gitu. target itu sih. Ya kan? Apa Karena yang awal-awal dikasih, tahu ya? kita disuruh achieve 20M setahun, bingung juga kan, jual apa gue ya? 20M setahun. Jual kerupuk bisa. Aduh gue Jangan bisa salah. nggak ya nih achieve 20M lo setahun lo, ya kan? Mikir juga gimana ya kan? Jadinya kayak ya ada tekanan juga gitu kan, kayak aduh ini harus gimana nih, saya harus buktiin dulu nih ya kan? Ya sering waktu berjalan ya ternyata ada hasilnya ya Ya, gitulah. mantap ya. Jadi Ya. sekarang udah nggak stresnya udah berkurang ya. Udah kurang, Berarti sekarang lebih pertama emosi saja. sih. Lebih emosi. Iya. Jelas nggak emosi nggak ya? Nggak ya. Untuk kan mungkin lebih emosi Oh, ya. iya. Emosi jiwa ya. Tapi kelihatan bapak-bapak ini lebih tenang ya. Karena mereka tuh ditutup-tutupin stresnya. Oh, Iya. behind the scene-nya ya. Iya. Berarti besok kita bikin podcast behind the scene. Stres. Oh. Pak Jason ini kebetulan pernah project juga sama saya ya kan, berbarengan ya di salah satu perusahaan ya Oh, oke. di industri plantation yang gimana Pak, mungkin bisa di share pressure waktu Senyumannya ada beda nih. Kalau pressure project pasti berbeda setiap project ya. Ya mungkin kalau tadi sebutkan tadi yang type of plantation memang back lagi customer gimana. Kalau stres kita bisa manage di office, it's good ya, bagus ya. Kalau kita bisa manage skupnya, stres pekerjaan, selesaikan di pekerjaan, it's fine. Jangan kita membawa pekerjaan, stres di pekerjaan ke dalam rumah, ke dalam pergaulan kita di luar, our social life kayak gitu ya. Nah, mungkin kita harus bisa memanage ini sih, kalau buat saya. Makanya kadang-kadang gimana kita di luar kita bisa mengekspresikan, bisa melepas stres kita. Kalau buat saya sih. Makanya kalau di kantor jangan don't need to show ya angry gitu kan, marah-marah gitu kan, marah-marah di rumah dibawa ke sini, marah-marah di sini bawa ke rumah. Cepet tua itu. Saya sih tetap aja tua tetap nggak bisa lawan umur. Kalau lawan umur sih kita nggak bisa ya kan. Nah, karena memang ya itu yang bikin stres yang mungkin ada cerita ya, karena pekerjaan di harusnya jam kerja terus dibawa ke hari weekend ya kan, overnight gitu ya. Itu yang memang kadang-kadang membuat stres ya. Kadang-kadang tapi kita juga sebagai apa ya, konsultansi services, kita memberikan service ya. Somehow ada waktu ke customer dan tempat, kita juga nggak bisa membatasi hanya di waktu kerja aja. Itu sih yang kadang-kadang membuat stres kita, ya kan? Dimana pas kita harus di rumah, kita harusnya bertemu dengan keluarga, orang-orang ya yang kita sayangi, tapi kita harus diganggu oleh customer ya. Memang kadang-kadang itu sih ya, memang di saat itu kita benar-benar mungkin stress level kita akan naik, mungkin kalau Reta bilang itu bisa sampai ke 5 itu. Iya kan? Jadi di sini kita ngomong pekerjaan, di rumah kita dicari dalam pekerjaan. Misalnya waktu itu saya juga keluar pun dicari tentang kerjaan juga, itu memang stresnya mungkin udah level 5 kalau pengalaman yang di situ, ya kan? Ya, tapi ya gimana pun ya kita kan selalu berpikir bagaimana proyek itu kita bisa selesaikan dengan baik sehingga stres itu pasti akan hilang sendirinya, ya kan? Jadi nggak ada perlakuan khusus untuk menghilangkan stres itu. Ya, Pengalihan isunya lah ya. Iya, sebenarnya kayak tadi saya bilang, kita kan harus mungkin jalan-jalan, ya, harus traveling kemana traveling, gitu. mungkin ya. Healing lah Ya, yang sekarang tapi kalau dibilang. stres ya kita bilang makan. Kalau saya stres malah nggak bisa makan. Oh, makanya Drop tips weight. sih. Makanya Mungkin waktu itu kalau kurusan Pak ya, Pak, Air ya? ini ya kurusan kan. Nah, kalau Pak Air mungkin stres dia bisa ini. Oh, kalau stres mah malah makan Bagi terus. bagi. Ini stresnya tingkat 4 baru. Kalau 5 mungkin
Udah nggak nafsu makan, wah ada Bengkak, makan. ya kan? Bengkak, ya? Oh, jadi kalau apa stres tuh nggak nafsu makan ya? Nah, nafsu makan justru mungkin cuman lebih banyak ke refreshing cari luar ya, sama hal mungkin kalau pernah sih kita rasa teriak aja, teriak. Tapi saya yakin kalau kita sudah lakukan yang baik, yang benar, kita sudah memberikan service yang benar, istilahnya kita merespon apa yang diminta customer, we do the right thing gitu kan, pasti kita akan selesai dengan baik kalau menurut saya sih. Jadi stres itu akan jadi suatu hasil yang baik kalau menurut saya. Saya selalu berkeyakinan kita stres, kita lakukan yang baik, hasilnya akan baik gitu kan. Dan pasti stres itu akan hilang sedikit, malah membuat sesuatu yang berbuah lebih baik lah ya, menghasilkan yang lebih baik. Customer itu juga nanti akan appreciate kita. Mungkin dia somehow, saya berpikir mereka realize I do too much ke saya atau ke WCS gitu ya. Jadi lama-lama hasilnya kalau kita udah lakukan yang terbaik, pasti hasilnya akan baik. Stres itu akan mencair. Malah kita bilang kalau kita nggak stres, ya kan kita akan istilahnya jump to another step gitu ya, next step ya. Ya. Jadi level up. Iya, level up lah. Kita yakin kalau itu kita akan jadi orang yang lebih baik, kita punya apa? Melewatinya pasti akan dengan baik. Everything will be fine lah. Ada waktunya gitu kan. Ya kan? Jadi ya tetap berteman, ya kan? Tetap bersosial dengan baik, tetap istilahnya berdoa ke yang atas juga dengan baik. Dan semuanya akan harmoni, ya pasti semuanya akan baik sih kalau menurut saya. Stres tetap ada lah. Satu ini hilang, selesai, satu lagi muncul stres. Ya Jalan kan? sih yang lain ada. Iya, nggak bisa lari dari stres kalau masalahnya stres ya kan. Gimana kita manage stres, kadang-kadang orang lihat kok nggak stres ya, padahal stres itu kan nggak perlu kita expose kan. Betul. Iya. Iya kan? Ada Let everybody know you're stress ya. Dengar kasusnya ada yang jadi nanya ya. Ya, kan ya, mudah-mudahan. Berasa Berarti tadi lagi emosi. khotbah saya loh. Kalau gitu dia udah Berarti tadi lagi membara loh. ya, Aku berasa jadi dapat maksudnya hidayah. dia tuh jangan marah-marah terus gitu loh, ya kan? Jadi kalau teriak agak pelan dikit gitu nanti kan, Oh, iya. emosi. Lebih slay lah kalau Ya, teriak. Santai. santai. Oke, Just let it flow. Ya. Nah, berarti memang Pak Johnson itu lebih melihat kepada masalah gua apa, ya gua harus selesaiin itu. Ya, karena Jadi, kita nggak bisa lari dari satu Cari masalah iya, kan. betul. Cari solusinya Iya. bukan terpaku sama masalahnya. Masalah, how we solve the one, selesaikan, ya kan? Ya stresnya pasti akan lewat gitu kan. Yes. Tapi kalau kita lari, kita akan dapat stres lagi, malah numpuk kan? Betul. Kadang-kadang yang bikin kita stres justru karena kita terfokus sama masalahnya bukan jalan Iya, keluarnya. betul. Betul kan? Kalau mikir terus gimana ya masalahnya kok? Bikin masalahnya ya, how to solve that, kita nggak ada gitu kan. Ya, tapi banyaklah faktor kan stres ya. Kita juga kalau kita di delivery pasti kita juga harus membangun orang-orang yang memang berkualitas ya kan, karena at the end quality tetap harus kita pertahankan gitu kan, harus kita berikan ya kan, quality time ya kan, itu yang kadang nggak bisa kita bilang oke, jam kerja, tapi however kita bisa manage lah ya, good approach lah ke customer kita ya kan, ke teman-teman project ya, ke kalian semua lah. Kalau ya, saya lebih takut dibenci sama Nani kan. Ya. Ini kayak habis diceramahin seorang papa ya. Iya. Karena sedang saya dapat hidayah. Jadi ini Adem langsung. Adem loh langsung. talk show apa film hidayah jadi. Iya. Serem kalau ngomong Serem, hidayah. iya. Gak ada hidayah juga kali Pak. Aduh. Iya. Nah, mungkin dari Reta atau Erik dulu. Pak Erik? Kalau dari saya ya, solution arsitek itu ya, kan saya kebetulan dari solution arsitek nih ya. Mulainya juga di sini sebagai solution arsitek, sampai sekarang juga solution arsitek. Kalau dari saya sih apa ya, secara gambaran ya, kita punya solution arsitek itu punya tanggung jawab yang lumayan berat. Kenapa? Buat saya karena kita tuh solution arsitek itu seperti diapit sama dua pulau. Ya. Kita sebagai jembatannya. Yang pulau pertama itu sales, pulau kedua adalah delivery. Jadi ya memang maksudnya kalau bagi saya itu dulu waktu awal mula ya, itu satu tantangan baru dan cukup besar. Jadi ya saya bikin satu lompatan yang cukup besar waktu itu jadi solution architect. Nah memang Sebentar, berarti sebelumnya itu social media bukan? bukan sebelumnya konsultan. Ya. Oh, konsultan lebih ke usernya ya? Enggak, functional consultant sih. Oh.
Next. Lanjutkan. Oke, jadi ya apa namanya? Kalau ditanya stres ya biasanya kalau stres tuh kalau dikejar-kejar sales biasanya. Apalagi ada 2 sales kita di sini nih kan. Terus dan sales lain gitu. Ya, terutama biasanya yang dikejar tuh apa? Kapan proposal selesai gitu. Jadi itu sebenarnya one in many things lah. Tapi kalau ditanya stres apa enggak, pasti stres tuh ada. Ya seperti tadi Pak Johnson bilang ya gimana kita manage stress level itu sebenarnya. Tapi Makan ya kok ya. Hah? Makan. Hidup Oh, itu makan. tergantung. Ya kebetulan gua kalau makin stres makan makin banyak ya. Karena kenapa? Kalau ntar sakit kalau stres. Iya kan? Benar. Kita tetap harus menjaga kesehatan ya dengan makan. Benar sih. Asalkan jangan makan gorengan terus aja kok. Hah? Jangan makan Oh gorengan. jangan. Kita harus 4 sehat 5 sempurna lah minimal. Yang penting makan. Iya. Sebetulnya yang penting makan. Mas Rud, ada telur terus dong berarti ya? Nggak salah sih. Iya, telur semua ya. Nggak salah sih. Makannya emang baik kok. Iya. Benar-benar. Masih sering nyusu berarti ya? Gimana? Iya. Kan di masa Masih muda. sering ya susu sehat lah. UHT lah Oke. ya. UHT. Lanjut. Ya, jadi apa namanya? Kalau ditanya stres pasti ada stres, tapi ya itu gimana sebenarnya cara kita manage dan mungkin ya kuncinya sih kamu harus punya hobi sebenarnya. Setuju. Nah, itu salah satu Pengalihan isu terbaik adalah melakukan sesuatu ya yang baik. salah satu hal yang apa namanya menjadi kita lebih santai. Terus ya pekerjaan memang stres, deadline semua everything stres, tapi kalau kita punya hobi, jadi artinya apa? Misalnya di sela-sela pekerjaan ini lagi pusing nih, ya kita lakuin hobi kita lah. Benar. Contohnya kalau ya misalnya kayak di rumah gitu ya, kadang ya adalah bikin sampai di luar ya tadi Pak Johnson bilang di luar jam kerja pun itu ada pekerjaan gitu. Tetapi kalau kita terlalu stres bikin pekerjaan, ya hasil pekerjaan itu mungkin tidak akan baik gitu. Jadi gimana sih cara kita provide yang baik? Ya tadi dengan adanya hobi atau apa, nah kita bisa kayak stress relief. Terus nanti sebenarnya misalnya dari hobi-hobi yang kita lakuin atau apa itu, ternyata kita bisa muncul ide baru gitu. Selalu seperti itu. Jadi itu salah satu ya kalau dibilang stres apa enggak pasti stres, tapi kita harus manage stres itu. Berarti kadang-kadang dari mulainya stres ini, terus kita do something dengan hobi kita, akhirnya muncul ide baru yang memang Iya. wah Ya, iya sih, ya. ada yang gitu juga sih. Sometimes out of the box lah. Gitu. Benar. Terus prinsipnya sih yang kedua juga kerja dengan hati. Kalau kita kerjanya separuh-separuh kan, kalau kita kerjanya separuh-separuh, hasilnya pun tidak akan bagus kan. Hati. Ya tadi seperti ini Jadi ya. nanti ketika kita minta proposal kok ini kalau dengan hati ya kok. Hati ya kok. Kalau misalnya kita kode-kode, kode-kode dikeluarin kok dengan hati kok. Kalau misalkan dia Ini kayaknya nggak pakai hati nih, nggak pakai hati. hati ya kok ya. Ternyata dengan hati lo ya. Dengan hati. Itu tergantung yang minta Kawan, nanti. you make another stress ya. Dengan hati ya kok ya. Ya, gue tinggal Jadi Saya harus tinggal lebih bilang ini. otentik gitu. bye Nani, bye. Bye. Kok dengan hati kok. Ini senjata berharga sih. Selalu ngomong aja udah. Aduh, salah ngomong gue kayak ini nih. Tapi ya itu kenyataan. Jadi kalau misalnya nih ya kan kita kan kalau dari saya nih misalnya proposal nih ya terakhir. Kalau kita buatnya tidak sepenuh hati, ya otomatis pasti hasilnya jelek dong. Nah itu yang hasil berbicara gitu untuk hal itu. Memang kalau dibilang ngerjainnya kalau dengan hati nanti lama gitu, nggak juga. Tapi karena kan ya namanya dikejar-kejar gitu. Udah pasti. Nah terus satu lagi ya yang stresnya juga kalau ada tender itu kita ya tadi dari Nani juga bilang kan dia susah sama tender ya. Memang saya salah satu yang bawelin dia sih sebenarnya. Kalau tender kumpulin dokumen ini dokumen itu kan banyak dokumen yang harus kita penuhi gitu. Jadi itu memang salah satu kesulitan dan deadline-nya ya maybe every week deadline-nya udah jelas gitu.
Ya benar-benar. Tapi ya dengan kita sebenarnya berbuat sepenuh hati seperti itu, ya kita ya tadi Pak Johnson bilang kan, we will always get a new level kan, ya new stage. Dan juga yang nomor terakhir itu kita nggak pelit sama sharing. Nah, itu setuju. Itu stresnya mungkin kalau di sharing yang di share nggak mau dengar kali susah. Tinggal Bukan, spesifik kalau di lagi. sharing nggak mengerti. yang kita sharing nggak mengerti. Wah itu Stress itu juga. got another stress lah. Kalau itu kayaknya bukan kalau itu kayaknya lebih Kalau kayak aneh sih enggak. Tadi ngomong apa tuh? tapi belajar lagi Oh, iya. Gimana yang mana kok? Iya. gimana Jadi yang penting kuncinya jangan pelit sharing lah. Karena kenapa dengan sharing itu juga sebenarnya kita nggak cuma sekedar kita biasanya orang menganggap kan ini kita mereka bisa curi ilmu kita, tapi sebenarnya nggak begitu. Dengan kita sebenarnya suka sharing atau apa, kita ya got something Semakin pasti. fluency lancar. Iya. Dan mungkin juga harus saling juga mendengarkan kan, Iya. bisa ada tambahan ilmu gitu ya. Betul. Nice ya. Oke. Anyway, sekarang kita mau masuk satu sesi di mana aku nggak usah lah ya, kan sama kita sama-sama sales. beda Stres sama setiap orang punya pengalaman masing-masing. Beda. Iya. Ya, ibu kan oke. Sekarang yang paling baru kan Reta ya yang join Iya, nah, kita pengen tahu sebenarnya Asyik. ketika udah masuk ke WCS ini tuh ada kesan dan pesan. Pesan dan pesan kesannya udah mau. Kesan stres dong. Kesannya gimana? Kesan dan pesan. Apakah ini suatu pertanda loh? Karena kan setiap tempat kerjaan pasti punya stres ya. Betul. Ya. Masa stres langsung loncat. Tadi aku bilang kan, Stresnya. learn run from the problem gitu kan. Iya. Oh iya. Jangan iya. menjadi masalah. Oh ini bukan masalah. Kan harus diluapkan. Kalau punya problem itu kita harus coba cari solusinya ya kan. Mungkin dengan sharing sama kita bertiga kamu bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Ada Iya, juga kan betul solusinya kan? menambah stres atau Iya. Bikin apa stres? gitu kan. Tapi yang penting jangan bikin kita stres nih. Kan? Boleh silakan diminum Bapak Ibu. Pertanyaan suka bikin kita stres. Maksudnya apa ini? Terus kalau loncat. Itu kayaknya udah terjadi tuh sama saya tuh. Tiap malam di WA. Saya kemarin tadi juga ada malamnya itu. Sama siapa? Ibu ini. Iya. Di WA tanya. Karena bingung kan pertanyaannya. Apa ya? Terus dia, loh, ini kan quotation. Terus gue bilang, kenapa tanya sama saya? Lupa itu mau nanya apa ya? Jadi kadang itu enggak, jadi kadang itu ada yang mau ditanyain terus distract habis itu lupa. Nah itu tuh resenya kan. Soalnya kan, maksudnya saya kan solution architect nih ya. Iya, Ya, benar, kita benar. hubungannya sama solusi sama ini. Kadang waktu itu Reta pernah nanya gini, kok ini harga license-nya gimana Ini ngitungnya? ternyata behind the scene-nya stres bapak-bapak dan ibu-ibu ini termasuk gara-gara saya. Enggak lah, itu hiburan lah ya, jadi makin ketawa. Hiburan begitu ya. Hiburan levelnya level high, Oh, Pak. iya, iya. Pengalian isu, Pak. Nah, Ya udah lanjut, Bu. Gimana? Stres ya, stresnya apa ya? Paling lokasi sih, once ketika akan jadi WCS. Karena kan jaraknya udah lumayan jauh dari yang sebelumnya. Ya, karena gini, kadang itu lokasi jarak itu menentukan tingkat stres juga. Apalagi kalau ada traffic gitu. Kalau dari di jalan aja udah capek segala macam itu kan mood kadang berubah ya. Kayak nggak tahu sih kalau yang lain, cuman sama dari survei ada yang bilang kayak gitu. Kayaknya saya yang paling jauh deh jaraknya. Iya, BSD ya. Kayaknya baru jauh deh ya dari Anda. Kalau dipikir ya tempat kerjaan sebelumnya kayak karet gelang ya jaraknya deket. Iya. Iya, lebih dekat sekarang. Tapi kan gajinya lebih juga jauh. gede. Gajinya kan lebih gede. Gedenya berapa kali lipat juga kita nggak tahu. Gedenya berapa kali lipat ya? kalau itu masa nggak dibahas kan. Ya paling itu, paling karena lokasi kan. Terus juga
karena skupnya kan lebih luas, which is dimana sebelumnya itu basically saya tuh farmasi. Loncatnya Apoteker. bukan Jualan obat. obat. Teriak-teriak gitu dong. Enggak dong. Oh, enggak. Boleh nggak obat yang nggak plastik? Iya, iya. Boleh nggak? Door to door, door to door. Enggak. Kayak apa? Elegan kok by Fonda. Oh. Cuman banyak lah. Jadi dari dulu di farmasi yang memang kurang lebih 6 tahun, memang loncat-loncat, nggak cuma di satu PT doang gitu dalam satu Tapi grup all farmasi. formation. Farmasi. Tapi basic kuliah memang nggak farmasi. Oke. Cuman ya Tapi kan loncat-loncat lah. ada kemiripan kan. Kalau sekarang kan ini obat juga, cuma obatnya solusi kan. Iya kan, solusi di Cuma- sistem itu obatnya Oke. jualannya kan. Pasti sekarang dia lagi stres, saya yakin. Iya. Dia lagi Karena stres. diajar nih dulu. Ini lagi stres pasti. Dimana sebelumnya ya sorry itu sih bukan jual obat ya farmasi, suddenly ke IT, Ke IT. solution, service gitu. Apa kalau mau cepat dapat ilmu ya mesti rajin koprol berarti kan. Supaya ilmunya makin nambah kan. Harus cepat berarti. Ya memang berarti ya memang Reta harus Koprolnya ya, banyak. harus koprol, harus stamina nya harus digul dulu. Iya, Karena- jadi dari farmasi kan ceritanya tuh nggak langsung ke WCS sih, sebelumnya juga di company IT juga gitu kan. Tapi ya cuma setahun dan memang lebih ke HRIS, which is dimana kalau HRIS itu kan part of ERP yang sekarang besar banget nih, ya kan? Salah satu modulnya doang. Kalau untuk itu hatam lah, kalau di satu modul itu. Tapi kan once ketika jebret gitu kan ke Human HRIS. capital ya kali. Iya, iya, HCM. Nah itu di sini Ya sebenarnya sama saja. asa Ya. beda pak. Cuma lebih luas. Ya, Ya, kalau pertama di- lebih luas, kedua dulu di prinsipal, sekarang di partner, gitu. Kalau Dan di itu SAP kan beda ya. di SAP kan Beda banget. udah Prinsipal kan lebih cuma luas. ditunjuk-tunjuk. Iya. partner. Nah kalau misalnya di partner kan ini banyak nih koneksinya kemana-mana, kemana-mana kita ke prinsipalnya, kita ke ininya kemana-kemana. Wah, ini nih yang kadang-kadang tuh masih agak geram. Ini gimana ya? Ini gimana ya gitu. Ini harusnya kemana? Ini kemana dulu nih gitu. Jadi lebih ke ini step pertama nih harusnya gimana gitu. Apa nih, apa dulu, terus habis itu ngapain dulu nih. Jadi sampai pada akhirnya close gitu. Lebih ke situ sih, lebih ke mikirnya tuh if you want me to maksudnya gini, kalau misalnya ditanya kenapa sampai sekarang masih belum ada ya yang project yang gede banget lah, masih mencari pace ya, mencari Iya, pace. mencari ininya kayak kliknya ini gimana sih ya enaknya ya, ini gimana ya kalau saya gini dulu kayaknya kurang tepat nih, jadi ganti lagi, jadi kayak masih cari tuningnya gitu loh pak. Kalau misalnya kita dengerin radio kan ada masih ada kersek gitu, nah itu tuh masih mencari tuningnya. Berpas ya. Jadi ya kadang-kadang masih ketika nanya masih fine- setengah-setengah masih gitu kan. fine tuning kalau namanya. Iya, masih. Tapi berarti ini dong masih kurang hokinya dong berarti. Enggak juga. Enggak juga. Karena ketika megang beberapa existing klien, ya puji Tuhan ada aja PO-nya. Gitu. Jadi nggak benar-benar diem nggak ngapa-ngapain, tapi ada aja puji Tuhan sih. Karena bekerja itu part of ibadah, pelayanan. Aku percaya banget itu sih. Blessing-nya Iya. dapat lah ya. Aku percaya banget itu. Tapi worknya with heart nggak? Itu. Itu. Kalau itu tambah with heart and soul. With food aja kali ya gimana? With food. Kurang suka makan juga sama Kan kayak love Bang. konser kali ya? Iya. Makanannya mana ya? Saya nggak tahu siapa yang undang, ada makanan di rumahnya. Nah, itu. Mungkin kita Makanan juga kurang nih kayaknya nih. kita juga open ya jika kalau memang ada yang mau kasih kita Makan siang. makan Ini siang, jam makan kita siang loh. open Kita aja. cuma ada kopi. Iya, ini kopi. Ini zaman makan siang dikasihnya kopi nih. Iya boleh Aduh. kakak dibantu. Iya, tolong ya jika ada Sekarang yang kopi nanti ada makanan ya. iya. Harusnya. Jadi nanti kita harus promosiin juga Pak di sini. Oh, iya? Kita lagi mau apa support- ada Support UMKM. Ya, support Oke. UMKM tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang mau dibantu promosi nih sama kita tentang usaha UMKM-nya terutama untuk makan siang ya. Apa aja sih bisa? Makanan, minuman yang memang berbau tentang konsumsi, silakan kami bersedia dengan senang hati membantu. Kita open ya. Oke. Gitu. Jadi ini udah nih pembahasannya nih. Selesai kayak segini doang. Nanti ya kalau ini kan pembahasan jam makan siang nih. Nanti Ya ada udah lagi. lewat makan siangnya. Udah cukup ya. Udah cukup ya. Iya. Suruh kopi dulu. Kalau kelamaan ntar sampai makan malam kita. Oke.
Ya udah kita tutup aja ya sesi kali ini. Nanti kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya. Ada. Dadah.